Cerita diawali dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di bathtub kamar mandinya. Ia memegang sebuah pisau cukur. Anehnya pisau cukur itu malah diarahkan ke lehernya, bukan digunakannya untuk mencukur kumisnya. Ya, pria ini bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Namun, justru muncul dua orang laki-laki muda lainnya yang berdiri tepat di hadapannya. Ternyata pria yang bermaksud untuk mengakhiri hidupnya itu bernama Kenji Shindo yang berumur 36 tahun. Dan dia telah bercerai 3 tahun yang lalu. Dan maksud kedatangan kedua pria tersebut adalah dengan dua tujuan. Pria yang pertama, Amano ingin membunuhnya dan pria yang kedua, Sakurai ingin menolongnya. 90% dari garis kehidupan manusia sudah ditentukan bagaimana dia hidup dan bagaimana seseorang mati. Layaknya DNA, rancangan jiwa membentuk kehidupan manusia. Sakurai dan Amano bertugas sebagai jasa pengumpulan dan pembersihan batu jiwa, di mana saat mati, diyakini jiwa akan menjadi batu. Menurut Pak Tokeda yang bekerja sebagai tukang batu dan membuat gubuk kecil tepat di bawah jembatan sebagai tempat tinggalnya bersama putri semata wayangnya Kai. Ada seorang laki-laki yang menjadi negatif poin yang harus dilenyapkan. Laki-laki tersebut adalah Kenji Shindo, di mana dalam kesehariannya Kenji terlilit oleh berbagai masalah seperti lilitan tumpukan hutang, bercerai dengan istrinya, pekerjaan yang melelahkan. Menurut informasi dari Pak Tokida, Kenji tinggal di suatu unit apartemen 1 kamar selama 6 tahun, dan Kenji sudah bolos kerja selama 4 hari. Oleh sebab itu, saat ini Sakurai dan Amano berada di hadapan atau di kediaman Kenji dengan tujuan untuk membunuh atau menolongnya. Amano tanpa basa-basi langsung memfoto Kenji dengan tujuan agar dari kamera yang digunakan untuk memotret tersebut akan muncul persentase tingkat rancangan hasil persentase rancangan jiwa Kenji yang sudah sangat kacau. Percobaan bunuh diri yang akan dilakukan Pak Kenji pun merupakan sesuatu yang di luar rancangan. Sakurai meminta Amano untuk melakukan pembersihan. Amano melangkah masuk ke dalam kamar Kenji dalam sudut pandang. Amano terlihat gumpalan noda yang cukup banyak berupa gabungan dari monster-monster berukuran kecil. Amano lalu mengambil cat spray yang ada di balik kantong bajunya, lalu menyemprotkan ke noda-noda tersebut. Seketika noda tersebut menghilang, berganti dengan pantulan cahaya yang berkilauan yang akhirnya berubah menjadi bongkahan kecil serpihan batu. Tempat tinggal Kenji adalah seperti misalnya terowongan tempat banyak orang entah kenapa bisa tiba-tiba mati atau jalanan di mana entah kenapa kecelakaan sering terjadi. Tempat di mana jiwa manusia hancur karena kecelakaan yang tidak sesuai dengan rancangan. Hal itu juga bisa menyeret jiwa orang lain. Amano lalu menyerahkan serpihan bongkahan batu tersebut kepada Sakurai. Sakurai lalu melepas sarung tangannya dan menggenggam batu tersebut. Melalui serpihan batu tersebut Sakurai dapat melihat apa yang telah terjadi pada pemilik batu tersebut. Ternyata pemilik batu tersebut adalah seorang anak kecil yang berusia sekitar 5 hingga 6 tahun yang dianiaya hingga tewas oleh ibunya. Akibat noda tersebutlah yang menyeret rancangan jiwa Kenji menjadi melenceng di luar rancangan. Namun, walau sudah dibujuk untuk berjuang sedikit lagi atau mendengarkan penjelasan dari Sakurai pun, Kenji tetap bersikukuh ingin memilih mengakhiri hidupnya. Amano meminta Sakurai untuk menerimanya saja. Amano lalu meminta persetujuan Kenji untuk mengambil jiwanya. Dari dalam tubuh Kenji keluarlah liukan cahaya yang akhirnya mengumpal menjadi satu hingga berubah menjadi sebuah bongkahan batu. Amano meninggalkan apartemen tersebut dan menyerahkan sisanya kepada Sakurai Kenji yang sudah sampai di ambang batasnya. Ia merasa kedinginan dan semakin melemah. Sakurai lalu meminta maaf, seraya mengambil pisau cukur yang semula akan digunakan oleh Kenji, lalu mengiris pergelangan tangannya. Di saat Sakurai akan melangkah pergi, Kenji mengucapkan terima kasih. Sakurai pergi dengan wajah yang sedih. 2 minggu kemudian, mayat lelaki tersebut ditemukan dalam keadaan membusuk dan polisi menggangapnya.
Sebagai kasus bunuh diri, jiwa memiliki masa hidup 5.000 tahun dan diteruskan dari satu orang ke orang yang lainnya. Untuk itulah Sakurai dan Amano punya tugas penting untuk melindunginya, namun Amano yang tidak punya jiwa yang diberi batu pengganti hidup sebagai manusia tiruan tidak dapat memahami perasaan manusia. Sehingga terkadang suka berselisih paham dengan Sakurai. Amano juga suka bertindak sesuka hatinya yang sering membuat Sakurai kewalahan. Sakurai juga terkadang dibantu oleh seorang anggota kepolisian yang bernama Pak Arima, di mana Pak Arima juga suka membantu memberikan informasi penting yang tidak bisa didapatkan atau diketahui oleh orang awam. Pak Arima menganggap Sakurai dan Amano adalah orang-orang yang dapat mendengarkan suara orang mati, walaupun dia tidak percaya akan adanya jiwa. Tapi apa yang diucapkan oleh mereka di luar dugaan tepat. Bahkan, berkat bantuan dari mereka Pak Arima bisa mendapatkan berbagai informasi dan menyelesaikan banyak kasus dengan luar biasa. Berkat hubungan timbal balik inilah hubungan mereka berjalan. Pada suatu hari, tanpa disengaja Amano melihat seorang wanita yang sedang berpapasan dengannya dihinggapi oleh Shimikemono atau monster Noda. Berdasarkan informasi dari Amano, ia dan Sakurai lalu pergi mengintai kediaman wanita tersebut. Tapi malah berakhir dicurigai sebagai pengintip totem pole. Akhirnya, mereka menghubungi Pak Arima untuk membantu melepaskan mereka. Sakurai lalu bercerita kalau Amano mencurigai wanita yang sedang mereka intai sedang diikuti monster Noda. Tapi ternyata dari hasil penyelidikan mereka di kediaman, wanita tersebut adalah nihil. Tidak ditemukan adanya monster Noda. Lalu Pak Arima mengatakan mungkin bisa jadi ditemukan dari kendaraan atau taksi yang ditumpangi wanita tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya mereka berhasil mengetahui plat nomor taksi tersebut. Mereka lalu menemui pengemudi taksi tersebut. Pak Arima mulai melakukan investigasinya dengan bertanya, apakah ada kejadian aneh di taksi ini? Supir taksi lalu menjawab kalau ia tidak bisa mengingat semuanya karena banyak penumpang aneh saat larut malam maupun dini hari. Percakapan pun terus berlanjut. Amano yang tidak tahan dengan banyaknya monster Noda di dalam taksi, lalu menyemprotkan cat spraynya. Dari semprotan tersebut, meninggalkan bekas seperti grafiti sebagai tanda kalau tempat itu sudah dibersihkan. Setelah melakukan penyemprotan itu, monster Noda yang telah dibersihkan akan berubah menjadi serpihan batu. Lalu serpihan batu itu Amano serahkan kepada Sakurai. Dari sinilah Sakurai yang menggenggam batu tersebut mulai mencari tahu mengenai apa yang terjadi pada batu tersebut. Terlihat kilasan balik kejadian sebelumnya yang terjadi pada pemilik batu tersebut. Seorang laki-laki paruh baya yang akan masuk ke dalam taksi ternyata mengenali supir taksi tersebut yang tak lain adalah Sawamura yang dulu bekerja di bagian penjualan dalam perusahaan yang sama. Ia berkata kalau ia cemas pada Sawamura. Tapi ya apa boleh buat karena perusahaan melakukan pengurangan karyawan, sekarang kau bekerja jadi supir taksi ya. Pria paruh baya tersebut menyombongkan dirinya yang sudah naik pangkat menjadi kepala bagian. Sambil terus meremehkan Sawamura yang dianggapnya tidak berusaha dalam kehidupan dan rumah tangganya dengan istrinya yang tidak berjalan lancar. Sawamura yang tidak tahan dengan semua ucapan pria paruh baya tersebut, mengambil pulpen yang ada di saku bajunya, lalu menancapkannya pada tenggorokan pria paruh baya tersebut. Setelah kejadian tersebut dia meninggalkan pria tersebut begitu saja di pinggir jalan. Kebetulan Pak Arima yang bekerja di kepolisian juga sedang menangani sebuah kasus tabrak lari, di mana si pelaku sepertinya menabrak korban yang tertidur karena mabuk lalu menyerahkan dirinya karena ketakutan. Akan tetapi, karena tanpa disengaja, Pak Arima bertemu dengan Amano dan Sakurai. Berdasarkan ucapan dari Amano dan Sakurai, Pak Arima kemudian melakukan penyelidikan ulang, di mana ternyata benar penyebab kematiannya adalah karena luka tusukan kecil di bagian tenggorokan. Berdasarkan dari pengamatan Amano, karena tidak adanya tertinggal monster Noda, mereka menganggap kalau kematian hari itu adalah sudah takdirnya atau karena korban sudah terlebih dahulu mati di tempat lain. Dan ternyata pria paruh baya yang telah
Dibunuh oleh Sawamura adalah pria yang sama dalam penyelidikan Pak Arima, yaitu korban tabrak lari tersebut. Mengetahui kalau dirinya sudah ketahuan oleh polisi, Sawamura menaikkan kecepatan mobil dan berniat bunuh diri bersama mereka. Pak Arima dan Sakurai membujuk Sawamura, namun tidak digubris. Mereka menjadi semakin panik. Namun, Amano berkata kalau ia bisa menolong Sawamura. Kami bisa membuatmu mati dengan nyaman tanpa rasa sakit. Mulanya Sawamura tidak mengubrisnya, tapi akhirnya ia menghentikan kecepatan taksi tersebut. Mereka akhirnya turun dari dalam mobil. Amano meminta persetujuan jiwa dari Sawamura, sedangkan Sakurai mengecek persentase pemenuhan rancangan jiwa milik Sawamura yang sudah dipotretnya. Dan hasil persentasenya adalah 6%, di mana tingkat pemenuhan jiwa Sawamura sudah sangat rendah dan tidak dapat dipulihkan kembali untuk menyelamatkan jiwanya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun memenuhi keinginan Sawamura. Amano pun menarik keluar jiwa Sawamura yang berbentuk bongkahan sebuah batu. Sawamura pun seketika terjatuh ke tanah dan berkata, "Tuan, kemana tujuan Anda?" Seraya memeragakan kedua tangan yang seolah-olah sedang memegang setir mobil. Itulah ucapan terakhirnya sebelum ia terbujur kaku. Setelahnya adalah tugas Pak Arima untuk menutup kasus tersebut bahwa supir taksi terduga pelaku meninggal akibat gagal jantung, walaupun berkasnya tetap harus diajukan ke pengadilan. Amano dan Sakurai kembali ke keseharian mereka. Hingga pada suatu hari, ketika mereka sedang bersepeda, Amano tanpa sengaja melihat 3 orang suster yang sedang menyeberang ke rumah sakit melewati mereka. Namun, perhatian Amano tertuju kepada salah seorang suster yang pundaknya sedang dihinggapi monster noda. Sebelum mereka sempat mengejar suster tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang berhenti mendadak di depan mereka. Dari dalam mobil keluar sepasang wanita kembar. Ternyata mereka juga satu profesi dengan Amano dan Sakurai. Sebagai pembersih batu jiwa profesional, Nagisa dan Azusa bersaudara menganggap kalau Sakurai telah melewati wilayah yurisdiksi mereka. Mereka menganggap kalau Amano hanya salah lihat kalau ada monster noda di dalam rumah sakit tersebut. Menurutnya noda hanya bisa muncul di ruang operasi dan ICU tempat pasien yang dibawa meninggal, sehingga yakin kalau sudah tidak ada noda. Amano yang melihat suster yang dihinggapi monster noda tadi bergegas mengejarnya, diikuti oleh Nagisa, Azusa, dan Sakurai. Ketika mereka melewati lorong, mereka terkejut dan merasakan atmosfer berbeda. Mereka berpapasan dengan 2 orang suster yang sedang mengeluh pegal dan bahunya yang terasa berat. Suster tersebut mengeluh akan kondisi bangsa lama yang suasananya semakin tidak enak. Ternyata rasa pegal dan berat yang dirasakan oleh kedua suster tersebut adalah karena di sekujur tubuh mereka telah tertutupi shimikemono atau monster noda yang bahkan sampai menutupi wajah mereka. Lalu mereka berempat, Amano, Sakurai, Azusa, dan Nagisa bergegas menuju ke bangsa lama. Setelah sampai di dalam, mereka melihat di sudut-sudut ruangan telah dipenuhi oleh monster noda yang telah berkembang biak. Nagisa, adik dari Azusa, lalu mengeluarkan perlengkapannya untuk mengusir monster noda, yaitu berupa ampul yang berisi cairan. Ia pun mulai menghancurkan satu persatu monster noda yang ada di sana. Karena ampul yang akan digunakan telah habis, Azusa sang kakak yang menganggap kalau Nagisa adalah alat memintanya untuk membuat cairan itu. Setelah membuat 3 buah botol ampul yang berisi cairan yang keluar dari tangannya, Nagisa yang tubuhnya terbebani mulai menyemburkan darah mulai dari mata, telinga, dan mulutnya. Sakurai yang melihatnya meminta agar ia dan Amano saja yang meneruskannya karena tak tahan melihat kondisi Nagisa. Amano yang mendapatkan informasi dari seorang kekeh kalau setahun yang lalu putrinya meninggal setelah menjalani operasi dan diduga telah menjadi korban malapraktek.
akhirnya menyadari kalau negatif. Poinnya adalah di ruang operasi. Setelah mereka berempat bergegas ke sana, ketika pintu dibuka ternyata benar. Bahkan, keadaan di dalam ruangan tersebut bagaikan gua tempat keberadaan monster Noda. Sakurai meminta Amano untuk membereskan monster Noda tersebut. Namun awalnya Amano menolak. Bahkan, Sakurai sampai harus memberikan iming. Iming membelikan game player terbaru, beserta ditambah 5 kaset gymnya. Akhirnya, dengan senang hati Amano pun membersihkan monster Noda tersebut dengan cat spray yang dibawanya. Pertemuan pertama mereka dengan Nagisa dan Azusa berakhir sampai di situ. Amano yang melewati hari-hari pekerjaannya dengan partnernya Sakurai, mulai perlahan-lahan dapat memahami emosi manusia. Bahkan terkadang muncul sepengalan ingatannya mengenai masa lalunya. Padahal ia hanyalah sebuah alat tubuh yang tidak memiliki jiwa. Berbagai macam pertanyaan pun mulai bergejolak di dalam kepala Amano mengenai siapa dirinya. Padahal ia dan juga Sakurai sudah diperingatkan oleh Pak Tokida agar Amano melupakan ingatan dan perasaannya untuk mencegah terjadinya pembuangan. Yang berarti Amano akan lenyap dari muka bumi di mana raganya hidup, mengingat kematiannya sendiri bertentangan dengan pemeliharaannya. Nah, komik ini terdiri dari 4 buku, volume 1 sampai 4, diterbitkan pertama kali pada tahun 2010 dan dikarang oleh Tomohiro Maekawa dan digambar oleh Jinsei. Kau tahukah, komik ini menampilkan cerita yang berbeda dengan komik lainnya mengenai keberadaan jiwa, perjuangan dan perjalanan Amano dan Sakurai dalam menjalankan pekerjaan mereka untuk membersihkan monster Noda dan menolong jiwa-jiwa yang ada di muka bumi. Pertemuan mereka dengan banyak orang dan berbagai macam kejadian dari satu cerita ke cerita lainnya yang cukup seru dan menegangkan, seakan tidak ada habisnya. Juga ada sisi kocak dari Sakurai yang baik hati. Sekian review saya hari ini. Terima kasih.